Halo? Suaranya. Oh. Pakai ini nanti. Nggak bisa. Halo? Mana ini masih? Halo? Iya, Ibu. Oh, ini saya end dulu ya. Nanti kalian join lagi ID meetingnya dikasihkan sama diberi sama Ibu Badra langsung. Bukan saya hostnya. Hostnya siapa ini? Ini. Bukan. Oh, mahasiswa, Bu? Lain itu lab di kan praktikumnya di ini di mana kayak tadi tuh si Sekar. Resa Sekar. Ini. Praktikum dasar Kesmas, pembekalan, digabung. Oh, kan kalau berarti. Oh, aman aja kalau gitu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Itu ada Kesmas Unmul itu siapa yang make ya? Nih. Waalaikumsalam, Bu. Ini Bu dari asisten lab FKIP, Bu. Oh minta ini kamu minta di Unmul ya, di Kesmas ya ininya. Enggak, Bu. ID-nya Ini ya? buat email baru, Bu. Email lab sendiri. Oh, kamu kasih nama Kesmas Unmul gitu ya? Iya, Bu. Baru. Nanda kita pikir akunnya sih. Oh, sorry Nanda. Ya. Gak apa-apa. Oke. Iya, Bu. Masih Oke. nunggu mahasiswa yang lainnya, Bu. Sama Mbak Eslin sekalian. Jadi kalau jamnya ini diberi ini aja maksimal berapa lambatnya ya? Oh iya, Bu. 13.30 udah mulai kita, Bu. Iya, maksudnya mahasiswa jangan juga kita terlalu menunggu lama baru dimulai, biar aja dia masuk. Tapi anunya itu presensi di sini sudah saya buka, nggak apa-apa kalau lab juga punya ini ya. Itu kan nanti untuk anunya di sini. Untuk kehadirannya juga asisten di sana Nanda ya. Iya, makasih Bu. Iya. Halo. Siapa namanya ini? Dia, Bu. Mbak Dia. Semester berapa Nanda? Semester 9, Bu. Oh, sudah senior. Jadi begini, nanti Ibu itu minta ininya Nanda ya, saya minta apa namanya model RPS-nya kayaknya ya. Silabusnya lah, nggak usah seperti RPS. Silabusnya aja. Artinya yang akan dipraktekkan ini, yang akan di ini Nanda. Nanti saya yang buat RPS-nya. Siap, Bu. Nanti gampang aja artinya. Dikirim ke Ibu ya. Ininya tuh loh, materinya maksudnya Nanda. Ya. Oke. Iya, Bu, nanti sekalian dikirimkan. Iya, sekalian aja nanti ya. Si Taki, mana anunya Ibu? Mana sertifikatnya Ibu waktu PAMB itu? Itu nanti Bu, saya tanyakan. Dikirimkan ke WA Ibu ya? Lewat WA aja Ibu ya. Bu, Ibu, Kenapa? saya izin masuk Bu.
Untuk sertifikat dan SK pemateri Ibu masih menunggu ya Bu untuk penyelesaiannya Ibu. Mohon ditunggu Ibu. Nanti segera kami kirimkan Ibu. Enggak, saya pikir yang dikasihkan itu sudah jadi itu loh yang dikasihkan kemarin itu. Nah. Belum Ibu, untuk SK pematerinya masih dibuatkan Ibu. Oh gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Ibu. Makasih Takutnya- Ibu. Mohon maaf Ibu takut- jika menunggu Ibu. Takutnya lupa terus nanti nggak lagi dikirim. Nanti saya kirim lewat WA Bu ya. Iya, oke Nanda. Ya. Baik, terima kasih. Maaf Bu. Ibu, ini pakai ini ya, pakai masker ini karena di kampus ini. Tidak apa-apa, Ibu. Ada si Respian di sini, ada siapa-siapa ini. Mungkin sudah bisa saya mulai Bu ya pembekalannya hari ini. Ya, monggo sayang. Ini mana orangnya ini? Si ini ya, lab pendidikan biologi Kesmas Iya, Bu. ini. Oh iya, Mbak siapa tadi? Mbak Diah. Iya Bu. Anunya enggak gabung ya si Mbak siapa namanya tuh yang Mbak laporan Edvin itu? Iya, Edvin. masih loading Bu katanya. Jaringannya mungkin kurang baik. Oke. Ya, monggo aja. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di acara pembekalan praktikum dasar kesehatan masyarakat. Yang terhormat, Dr. Anda Siti Badriah MK selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum dasar kesehatan masyarakat. Yang terhormat, Edvin Rosiani Awangsari, SSI, selaku Pranata Lab Pendidikan Biologi, serta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk susunan acara pada kegiatan pembekalan hari ini, antara lain yang pertama ada sambutan, kemudian pemaparan materi oleh asisten praktikum dasar kesehatan masyarakat, sekaligus tanya jawab, dan juga penutup. Baiklah, marilah kita buka acara hari ini dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang pertama dari Dr. Anda Siti Badriah MK selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum dasar kesehatan masyarakat. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, makasih Nanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda semua yang saya cintai. Baik, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat ya kepada kita sehingga acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah terus kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam melaksanakan sunnah beliau ya. Baik, jadi saya ingin nanya dulu ke Mbak Diah ini, apakah seterusnya digabung begini? Tidak, Bu. Cukup untuk di hanya pembekalan saja, Bu. pembekalan ini saja. Oke. Iya, Bu. Baik, ya jadi anak-anakku yang saya cintai, jadi begini, mungkin ada yang bertanya-tanya, loh kok kita kan waktu PAMB Ibu presentasi ya tentang laboratorium, ya karena fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kita ya, jadi walaupun punya gedung baru, lab seperti ini, namun alat-alatnya juga, alat bahan juga belum masuk ya, belum, ini baru gedung dan mebelernya gitu ya, itu alat-alat praktikumnya juga belum, dan saya juga belum tahu persis nih ya, tadinya sih
yang ada di sini lab mikro ya. Mungkin kalau alat mikronya ya ini, tapi walaupun nanti seperti itu masih tetap kita memerlukan nih kerjasama dengan FKIP ya, karena di FKM ini laborannya itu bukan basicnya seperti di FKIP MIPA atau di Fakultas MIPA ya. Jadi bukan laboran seperti itu ya, kimia, fisika dan lain-lain gitu ya. Tetapi FKM ya, SKM gitu ya. Jadi ada Mbak Ika di sini, itu SKM, kemudian yang bantu-bantu juga di sini ada berapa stafnya di lab, tapi itu juga SKM ya. Jadi untuk praktikum seperti apa ya, seperti biologi yang menyangkut biologi, kimia gitu ya. Ya mungkin perlu memang kerjasama dengan yang lain karena laborannya tidak ini. Dan juga kalau Ibu sendiri juga yang enggak lah ya, Ibu sudah seperti ini ya, paling memonitoring ya untuk terjun langsung ke lab ya, mungkin bukan tidak bisa ya, tapi ya gimana lah gitu ya. Ya sehingga ini memang sudah berapa tahun ini Nanda semuanya kita kerjasama dengan laboratorium biologi FKIP. Ya kenapa di situ? Mungkin kok di situ ya tidak di MIPA gitu ya. Jadi begini, saya punya ini Nanda ya, saya punya apa namanya ya, punya kedekatan ini dengan FKIP, biologi FKIP ya. Saya alumni ya, alumni dari FKIP biologi. Kemudian tadinya ya saya di FKIP itu ikatan dinas ya waktu kuliah, jadi begitu selesai langsung di SK-nya tuh di FKIP biologi. Ya mungkin dengan Nanda dia ini sudah jauh ya. Karena sejak tahun 2004, 2005, 2006 kalau tidak salah, Ibu sudah dipindahkan ke FKM dari FKIP biologi ya. Jadi Ibu tadinya itu dosen di FKIP biologi. Ya, jadi dosen-dosen yang ada di sana, dosen-dosennya Mbak Diah ini ya temannya Ibu semua itu ya, termasuk Pak Didimus juga itu malah ada tingkat saya ya. Jadi seperti itu Nanda ya, ini yang anak-anak di FKM ini jadi seperti itu ya, jadi kerjasamanya lebih inilah ya, karena memang saya tahu persis dan memang materi juga yang kita praktekkan juga ya dipraktekkan juga di sana sama gitu ya. Jadi seperti itu ya, kenapa kok nanti bertanya-tanya kok di FKIP bukan di MIPA atau di lainnya gitu ya. Ya, karena seperti itu kerjasamanya memang udah sama FKIP biologi sudah berapa tahun ini. Ya mudah-mudahan nanti kalau lab kita sudah alat dan bahannya sudah ready ya, mungkin kita bisa praktikum di lab sini dengan juga tetap menggunakan asisten ya dari FKIP biologi. Baik, jadi terima kasih Nanda, si Mbak Diah ini, dan juga Mbak siapa lagi, saya lupa terus sih namanya, siapa Nanda namanya? Edvin, Bu. Edvin ya, sudah gabung kan nih Mbak Edvin? Iya, maaf Bu, tadi terkendala jaringan sama. Oh iya, makasih ya Nanda sudah menerima kami dengan baik ya di dalam beberapa tahun ini, dan kerjasamanya cukup baik. Insya Allah bisa berlanjut ya Mbak Edvin. Katanya Mbak Edvin nanti ke FKM. Iya, Bu. Iya, saya nunggu undangannya main ke FKM. Ya nanti bisa terus membantu ya Nanda, karena kita itu tadi latarnya saya sudah ungkapkan bahwa di sini laborannya ya tidak seperti laboran kimia, fisika atau yang lainnya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih sudah difasilitasi mahasiswa. Saya hanya berharap semoga Nanda semua yang mengikuti praktikum ini dapat mengikuti aturan yang ada di laboratorium FKIP biologi, MIPA FKIP biologi itu ya. Jadi apa aturan yang ada di sana mohon
diikutin ya, ditaatin peraturan yang ada di sana ya. Jadi sepenuhnya saya hanya memonitoring ini ya. Jadi sepenuhnya saya serahkan ke asisten. Namun kalau ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan ke ibu ya atau langsung ke asistennya ya. Jadi seperti itu. Dan saya berharap semoga bisa praktikum ini berjalan dengan baik dan insya Allah kita sampai nanti ada responsinya ya. Ya jadi itu kan di praktikum kesehatan masyarakat itu kan banyak dosennya ya Nanda ya. Tapi untuk separuh pertemuan, jadi dari 14 pertemuan itu separuhnya diisi biomedik. Ya, karena kita biomedik itu ada banyak ya mata kuliahnya, tapi namun dalam keadaan pandemi seperti ini ya, jadi kita hanya melaksanakan yang bisa saja dilakukan seperti itu. Ya, semoga apa yang kita kerjasamakan ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa menjadi ilmu yang diberikannya bisa menjadi amal jariah. Ya. Mungkin itu sepintas sekilas dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Diah. Ya baik Ibu, terima kasih. Sambutan yang kedua oleh Ervin Rosyani Wangsari SSI selaku Kepala Lab Pendidikan Biologi. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edwin. Saya Pranata Laboratorium Pendidikan di Laboratorium Pendidikan Biologi FKIP Unmul. Saya mewakili ketua lab kami yang sedang berhalangan hadir dikarenakan ada rapat PPG dan harus mengajar. Lab kami bernama Dr. Dedi Mustana Boleng MKes. Untuk selanjutnya, saya terima kasih banget kepada Ibu Badrah selaku penanggung jawab praktikum dasar kesehatan masyarakat karena telah mempercayakan kembali praktikumnya di tahun ini kepada Lab Pendidikan Biologi FKIP. Kemudian selamat datang para mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 yang nantinya akan melaksanakan praktikum dasar kesehatan masyarakat. Insya Allah praktikum ini meliputi 3 kegiatan, diantaranya ada anatomi manusia, kemudian ada fisiologi manusia, dan mikrobiologi dasar, yang nanti akan dibantu oleh kakak-kakak asisten. Kurang lebih ada 6 orang asisten yang akan mendampingi mahasiswa sekalian. Kemudian mohon maaf juga untuk 2 tahun ini kami melaksanakan praktikum secara daring karena pandemi juga ya di Indonesia. Kemudian semoga walaupun kita praktikumnya masih daring, kita tetap semangat untuk menuntut ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat di kemudian hari. Kalaupun misalnya ada masalah ataupun kendala jaringan, jangan sungkan untuk dikomunikasikan kepada kami, baik ke asisten maupun ke Pranata Lab sendiri. Seperti itu. Sekian sambutan dari saya, semoga adik-adik sekalian bisa menggali ilmu sedalam-dalamnya, baik itu offline maupun online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh asisten praktikum dasar kesehatan masyarakat dan sekaligus juga tanya jawab. Baik, yang pertama pengenalan dari asistennya. Untuk asistennya ada 6 orang. Yang pertama ada Wanda Putri. Kak Wanda, silakan diperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wanda Putri Apridayanti. Saya yang megang mata kuliah praktikum anatomi manusia. Ya baik, selanjutnya Novia Salsabila. Kepada Novia dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Novia Salsabila. Di sini saya jadi asisten praktikum anatomi manusia. Sekian. Ya, selanjutnya Khairunisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Saya di sini memegang praktikum fisiologi manusia. Terima kasih. Selanjutnya Nadia Arta, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama perkenalkan nama saya Nadia Artemelia. Saya dari asisten fisiologi manusia. Selanjutnya Alfriyanti Aisyah, pada Alfri dipersilahkan. Ya, baik. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Alfriyanti. Di sini saya mengasisteni mikrobiologi. Terima kasih. Ya, terakhir saya sendiri, Dia Rahmawati, untuk materi kegiatan yang saya pegang ialah mikrobiologi. Selanjutnya untuk kode kelas Google Classroom, jadi nanti untuk instruksi praktikum akan diberikan di Google Classroom. Untuk kodenya mungkin nanti akan saya bagikan ke PJ mata kuliahnya langsung ya, untuk kelas A dan kelas B. Begitu juga untuk pembagian kelompoknya. Jadi masing-masing kelas akan dibagi menjadi 10 kelompok. Selanjutnya, sebelum memasuki penyampaian materi, yaitu penyampaian SOP Lab Pendidikan Biologi, khususnya untuk praktikum dasar kesehatan masyarakat, kepada Wanda dipersilahkan. Baik, untuk SOP praktikum, yang pertama ada kehadiran, di mana tata tertib kehadiran di Laboratorium Pendidikan Biologi yang pertama, praktikan diwajibkan melaksanakan seluruh praktikum. Kemudian yang kedua, praktikan diwajibkan mengisi presensi paling lambat 15 menit sebelum praktikum dimulai. Dan yang terlambat tanpa alasan yang jelas dianggap alfa dan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum pada hari itu. Kemudian yang ketiga, praktikan yang berhalangan hadir karena sakit, kendala jaringan, diwajibkan melapor ke asisten maksimal 15 menit sebelum praktikum dimulai. Boleh melalui SMS, WhatsApp, atau sosial media yang lainnya. Kemudian yang keempat, praktikan diwajibkan mengisi presensi setiap praktikum. Dari SOP kehadiran ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin bertanya, Kak. Apakah suara saya terdengar? Putus-putus, Dek. Bisa diulangi pertanyaannya? Mohon izin bertanya. Di sini kan disebutkan praktikan diwajibkan mengisi presensi setiap praktikum. Nah, untuk presensinya itu apakah sama dengan yang ada di sistem FKM? Karena FKM juga ada absen tersendirinya atau beda. Mungkin itu, Kak. Terima kasih. Untuk absensi praktikum sendiri, kita melalui Google Classroom. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, sedikit Ananda Taki. Jadi untuk yang di Sikemas ya, kita silakan isi sesuai dengan di Sikemas ya. Untuk yang di ekip biologi silakan diisi juga sesuai dengan yang diminta oleh lab sana, gitu ya. Berarti 2 Ibu ya absennya? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu.
Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, lanjut ke SOP selanjutnya. Silahkan Wanda, mungkin mic-nya belum dinyalakan. SOP selanjutnya, Kak. Untuk SOP selanjutnya yaitu ada sebelum praktikum daring. Yang pertama, bisa dinaikkan lagi, Kak. Sebelum praktikum daring, yang pertama, koordinasi dengan ketua kelas dan pengelola laboratorium terkait mata kuliah yang dipraktekkan pada semester yang dijalankan. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan pengelolaan laboratorium untuk memiliki petunjuk praktikum sesuai mata kuliah yang dipraktekkan pada setiap semester. Yang ketiga, mengikuti pembekalan praktikum setiap mata kuliah yang dipraktekkan yang dilaksanakan oleh pengelola laboratorium dan untuk pelaksanaan mata kuliah tertentu yang dilakukan oleh asisten praktikum. Untuk SOP sebelum praktikum daring, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, lanjut ke SOP selanjutnya. Kemudian ada SOP praktikum daring. Yang pertama, praktikan diwajibkan bergabung di Google Classroom sesuai dengan kode kelas yang diberikan asisten praktikum. Yang kedua, pengumpulan file laporan sesuai kesepakatan dengan asisten yang bersangkutan melalui WhatsApp, email, Google Classroom, ataupun sosial media lainnya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan laporan setengah jadi maksimal H-1 sebelum praktikum dimulai ke asisten yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, praktikan mengisi presensi melalui Google Classroom 15 menit sebelum praktikum. Kemudian yang kelima, praktikan mengerjakan dan mengumpulkan pretest di Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, praktikan mengikuti praktikum dengan arahan asisten yang bersangkutan melalui Google Classroom. Untuk SOP praktikum daring, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke SOP selanjutnya. SOP selanjutnya yaitu ada usai praktikum daring atau setelah praktikum berlangsung. Yang pertama, mengumpulkan laporan jadi H+3 setelah praktikum dilaksanakan ke asisten yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, pengumpulan laporan dilakukan secara kolektif melalui ketua atau perwakilan kelompok. Yang ketiga, pengumpulan laporan jadi yang lebih dari H+3 setelah praktikum mendapatkan pengurangan poin sebanyak -2 per hari. Jika laporan tidak dikumpulkan sampai H-1 kegiatan selanjutnya, maka tidak diperkenankan mengikuti praktikum tersebut. Kemudian yang keempat, pengumpulan laporan revisi yang melebihi tanggal kesepakatan dengan asisten, maka mendapatkan pengurangan poin sebanyak -2 per hari.
Selanjutnya, pengumpulan file laporan sesuai kesepakatan dengan asisten yang bersangkutan melalui WhatsApp, email, Google Classroom, ataupun sosial media yang lainnya. Selanjutnya, laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-2 sebelum ujian praktikum berlangsung. Selanjutnya, apabila tidak mengikuti atau mengumpulkan laporan kegiatan 1, maka tidak bisa mengikuti kegiatan 2 dan seterusnya. SOP selanjutnya, apabila tidak mengumpulkan laporan akhir sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan, praktikan tidak bisa mengikuti ujian akhir. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Mohon izin bertanya Kak, mungkin di luar pembekalan ini, saya ingin bertanya untuk teman-teman yang tidak bisa join itu seperti apa ya Kak? Soalnya sepertinya udah lebih dari 100 orang dan yang lain nggak bisa join. Untuk teman-teman yang belum bisa join, nanti akan dikirimkan recording untuk pembekalan hari ini, dan juga materinya sudah saya kirimkan ke grup kelas masing-masing beserta dengan presensinya. Itu mereka butuh izin chat atau konfirmasi ke kakaknya atau seperti apa Kak? Sudah saya minta tolongkan ke PJ-nya untuk di-list-kan nama-namanya yang tidak masuk. Baik, terima kasih Kak. Silakan dilanjutkan, Wanda. Lanjut ke SOP selanjutnya. Untuk saksi dari tata tertibnya, pelanggaran dari ketentuan-ketentuan di atas dapat mengakibatkan sanksi akademis ataupun skorsing praktikum dan lain-lain. Next. Baik, selanjutnya tata cara penulisan dan pedoman penyusunan laporan praktikum kepada Nadia Arta, dipersilakan. Baik. Next, Kak. Oke. Dari tata pengetikan dan struktur laporan setiap tema praktikum. Nah, laporan diketik dengan menggunakan tipe huruf Times New Roman dengan ukuran huruf 12. Kecuali tabel dan gambar menggunakan ukuran huruf 11. Bagian tertentu dari dokumen laporan yang harus ditulis dengan tangan adalah hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Kak. Terdengar, Kak. Dengar, Kak. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kemudian line space-nya 1,5 untuk paragraf dan line space 1,0 untuk keterangan tabel dan gambar. Kemudian, naskah tulisan menggunakan kertas A4 dengan batas-batas pengetikan adalah rata kiri 4 cm, atas 4 cm, rata kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Kemudian, membuat watermark laporan berupa kode yang disediakan oleh asistennya masing-masing. Nah, jadi setiap orang ini punya kode yang masing-masing, jadi diharapkan untuk PC asistennya ya. Kemudian, laporan ini dibuat perorangan atau individu, dan di akhir seluruh kegiatan praktikum, laporan itu dijilid dengan syarat
laporan dikumpul dengan format PDF, kemudian struktur penyusunan laporan harus lengkap, dan urut per kegiatan dari cover akhir, halaman pengesahan, ringkasan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, laporan per kegiatan yang telah di-ACC oleh asisten bersangkutan. Nanti tata pengetikan dan struktur laporan akan diberikan contoh ya. Nah, sampai di sini adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada kita lanjut ya. Nah, kemudian di sini ada tata pengetikan dan struktur laporan setiap tema praktikum. Dari kegiatan ke. Nah, isikan kegiatan ke berapa contoh. Contohnya itu seperti kegiatan ke-1, kegiatan kedua, dan seterusnya. Nah, terus di bawahnya dituliskan tema. Isikan tema apa yang dipraktekkan. Contoh, ini ya teman-teman, dari laporan praktikum, bakteriologi, kegiatan keempat, prinsip uji MPN dalam menghitung. Nah, ini contoh dari covernya ya. Bisa ke bawah lagi, Kak? Sebentar ya, Nat. Jaringannya agak nge-lag. Oke, Kak. Nanti file laporannya akan saya kirimkan ke grup ya, adik-adik biar bisa dilihat. Sudah terlihat, Nat? Belum, Kak, dia. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada cara kerja. Nah, cara kerja diisikan langkah-langkah kerja dalam praktikum tersebut. Isinya sesuai instruksi kerja yang terdapat di dalam buku penuntun praktikum. Nanti akan kami bagikan buku penuntun praktikumnya. Kemudian, habis cara kerja, hasil. Nah, hasil ini isinya yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. Contohnya seperti buatkan tabel atau gambar, dan juga menginput hasil temuan praktik. Setelah hasil, ada pembahasan. Nah, jadi pembahasan di sini bahas sesuai temuan atau hasil dalam kegiatan tersebut dengan didukung oleh informasi dari kajian pustaka yang relevan atau yang terkait. Nah, setelah pembahasan, kemudian kesimpulan. Buatkan kesimpulan yang mengacu pada tujuan kegiatan praktikum ini. Nah, jadi kesimpulan itu dibuat sesuai dengan tujuan praktikum. Jadi hasil, pembahasan, dan kesimpulan itu ditulis tangan. Sisanya itu diketik ya, adik-adik. Setelah kesimpulan, daftar rujukan. Nah, daftar rujukan ini masukkan ke pustakaan yang digunakan dalam penyusunan laporan tersebut. Tidak boleh menggunakan kepustakaan yang tidak disitasi dalam laporan, dan harus memasukkan kepustakaan yang pernah disitasi dalam laporan. Nah, daftar rujukan ini minimal 5 rujukan ya, wajib menggunakan 1 buku dan juga 2 jurnal internasional. Buku ini bisa pakai buku digital, contohnya seperti itu. Kemudian setelah daftar rujukan, ada lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini berupa file bagian yang dirujuk dari buku, jurnal yang relevan, dan informasi lain terkait dengan kegiatan praktikum tersebut. Lampiran ini disusun sesuai dengan daftar rujukan. Jadi misalkan kalau daftar rujukan itu kan disusun berdasarkan alfabet. Nah, lampiran itu juga disusun berdasarkan daftar rujukan. Oke,
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masuk, Kak. Oke, jika sudah tidak ada, next lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi untuk yang ditulis tangan apa saja ya, Kak? Soalnya tadi terlalu cepat. Untuk yang ditulis tangan itu hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan. Sisa ketik. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, kita next ya. Sudah kelihatan, Nat? Belum, Kak. Oke, sudah. Nah, kemudian ada cara sitasi atau catatan kaki. Nah, cara sitasi mengutip boleh dengan menyebut sumber kepustakaan terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan isi kutipannya atau mensitasi dulu baru memunculkan sumber kepustakaannya. Contoh, nih, menurut Soekarno 2016 ini tahunnya 42 ini halamannya, bahwa cara pembelahan sel adalah titik. Nah, biasanya sitasi yang ada di awal ini dia berupa poin. Ya. Yang kedua itu juga sama. Terus kalau yang ketiga ini nutrisi diperlukan sel untuk, nah itu dia berupa paragraf. Jadi kalau ada adik-adik menemukan kajian teori yang berupa poin, itu sitasinya berada di awal. Seperti menurut Suparno. Kemudian kalau kajian teorinya berupa paragraf, itu sitasinya ditaruh di akhir paragraf seperti itu. Terus ini yang sel tubuh membelah melalui fase-fase. Nah, di sini jika ada 2 kajian teori ya. Oke. Terus ini yang menurut Suparman bahwa mikroskop terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1, 2. Nah, ini sitasi yang poin ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya. Nah, mungkin adik-adik nanti ingin menaruh gambar di kajian pustakanya. Nah, di sini ada contoh penulisannya ya. Nih, contoh sumber buku. Jika kalian memakai gambar dari sumber buku, formatnya seperti ini. Gambar 1, sumber, nama penulisnya, kemudian tahun terbit, dan juga halaman berapa. Nah, kemudian di sini juga ada contoh dari sumber internet. Gambar 1, baru keterangannya, kemudian tuliskan juga sumbernya, linknya. Nah, untuk sumber internet ini, gambarnya kalau bisa jangan dari blogspot ya, adik-adik. Pokoknya web yang terpercaya, misalkan kayak dari kampus-kampus, seperti itu. Nah, catatan keterangan gambar, kalau tadi kajian teori itu font size-nya 12, sedangkan untuk keterangan gambar di sini font size-nya 11. Dan juga jarak antar barisnya 1,0. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita next ya. Nah, di sini ada cara penulisan daftar rujukan. Kalau jurnal online bisa ditulis seperti ini. Dilihat adik-adik, terus dituliskan juga link download-nya, dicantumkan, terus juga dituliskan diakses kapan. Saya bacakan ya. Boleng, DT. Mungkin adik-adik sudah paham ya penulisan daftar rujukan seperti apa?
Terus yang angka 4, 3 itu volume, 3 itu nomornya, terus 400 sampai 403 itu halamannya. Itu jurnal online. Kemudian di bawahnya ada jurnal fisik, di bawahnya juga ada buku fisik, terus ada proceeding online juga. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, next ya. Nah, nggak cuma jurnal atau buku, skripsi, tesis, atau disertasi juga bisa. Tetapi penulisannya beda ya, teman-teman, dari buku sama jurnal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin masuk, izin bertanya. Iya. Yang tadi yang di atasnya itu Kak, apakah penulisannya seperti ini juga Kak, paragrafnya itu Kak? Maksudnya di kalimat pertama yang paling atas itu lebih ke kiri dan bawahnya itu dikasih jarak gitu Kak. Iya, benar-benar. Jadi yang di atas itu lebih ke kiri, terus yang di bawahnya itu lebih ke kanan. Seperti itu ya, nanti ya dituliskan di daftar rujukan. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita ke pelaporan selanjutnya ya. Terima kasih. Nat, ini sekaligus dikasihkan contoh kali ya untuk laporannya. Oh, boleh, boleh. Nanti saya kirimkan juga ke grup mereka. Sudah terlihat? Iya, sudah Kak. Sudah, Kak. Nah, ini contoh dari cover ya, dari cover per kegiatan. Nanti format covernya akan saya kirimkan juga, format file covernya. Nah, di sini ada judul, terus juga ada logo Unmul, dituliskan nama, NIM, prodi. Lanjut lagi, Kak. Sudah terlihat, Nat? Nah, kemudian di sini ada kegiatan keempat. Ini contoh ya, contoh dari kegiatan keempat, terus judulnya. Nah, ini font size-nya 12, terus di halaman pertama itu tidak usah diberi halaman ya, adik-adik. Terus ke tujuan kegiatan, jadi di-enter 2 kali, terus ke tujuan kegiatan, dan dituliskan sesuai kegiatan yang dilakukan, sesuai dengan buku penuntun. Setelah itu kajian pustaka. Nah, ini kajian pustaka kalau bisa dibuat per poin ya adik-adik. Jadi ini kertasnya 4433. Oke, next Kak. Tuh, di halaman kedua sudah ada halamannya ya. Jadi nanti kodenya, kan tadi ada kode atau watermark. Nah, jadi watermarknya itu diberi di dekat halaman ya. Di dekat halaman.
Nanti kodenya akan diberikan oleh asistennya masing-masing. Silahkan dihubungi asistennya. Di chat personal aja. Oke, next, Kak. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk penulisan citasinya, bagaimana kajian teorinya. Nah, di sini ada gambar. Jadi gambarnya di tengah-tengah ya, baru keterangannya gambar 1, terus tulis keterangannya, dan juga sumbernya. Nama, tahun, dan juga halaman. Ini ukurannya beda ya dari kajian teori. Kan kalau kajian teori itu 12, kalau ini 11 ukurannya. Terus jarak antar barisnya 1,0. Oke, next, Kak. Nah, itu yang dibuat per poin ya, yang tadi. Agak ke atas, Kak. Contoh citasi yang memakai poin. Nah, ini menurut Putri 2017 tahunnya, kemudian 301 halamannya, bakteri coliform dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu A, B. Nah, itu penulisan untuk citasi yang berada di awal. Oke, next. Mungkin nanti adik-adik bisa konsul juga ya sama asistennya apabila ada yang kurang jelas. Nah, setelah tadi tujuan kegiatan, terus kajian pustaka, dilanjutkan dengan juga alat dan bahan. Nah, alat, terus bahan, terus dilanjutkan oleh cara kerja. Next, Kak. Nah, ini contoh hasil ya. Hasilnya ditulis tangan. Kalau tadi dari tujuan kegiatan sampai cara kerja itu diketik. Next, Kak. Nah, ini masih hasil. Tetap ditulis halamannya ya. Oke, nah ini pembahasan. Pembahasan dibuat paragraf dan jangan dibuat per poin. Jadi pembahasan itu isinya paragraf semua. Kalaupun ada rumus yang ditulis itu juga dibuat kalimat. Nah, pembahasan ini isinya dari hasil, terus dikaitkan dengan kajian pustaka. Diperkuat. Kalau sudah mendapatkan hasil, terus diperkuat lagi dengan kajian pustaka yang sudah kalian ketik ya. Oke, lanjut lagi, Kak. Nah, terus di sini ada kesimpulan. Kesimpulan ini berdasarkan dari tujuan kegiatan ya. Jadi kalau kesimpulannya berupa paragraf, maka kesimpulannya juga dibuat paragraf. Jadi kalau tujuan kegiatannya berupa poin, maka kesimpulannya juga berupa poin. Jadi diikutkan seperti tujuan kegiatan ya. Oke, next, Kak. Nah, setelah tadi
kesimpulan, terakhir ada daftar rujukan. Jadi kalau ada linknya disertakan secara lengkap, terus diaksesnya kapan. Nah, di daftar rujukan ini tidak usah lagi ditulis halaman. Next lagi, Kak. Ini disusun berdasarkan alfabet ya, adik-adik. Nah, setelah dari daftar rujukan, ada lembar pengesahan. Terakhir ini lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini ada asisten praktikum dan juga praktikan. Ini contohnya, ada tanggal, terus juga nama asistennya di sebelah kiri, NIM-nya juga, terus praktikannya di sebelah kanan, dituliskan nama dan juga NIM-nya ya. Untuk tanggal ini pada saat pengumpulan laporan, pada saat kegiatan praktikum, maaf. Dituliskan tanggalnya pada saat kegiatan praktikum ya. Next, Kak. Nah, ini merupakan lampiran ya. Jadi lampirannya itu kalau bisa di stabilo. Dan disusun berdasarkan daftar rujukan. Jadi yang diambil yang ditaruh di kajian teori aja ya, lampirannya. Nah, ini jurnal internasional. Minimal 2 ya, jurnal internasionalnya. 1 buku dan juga 2 jurnal internasional. Jadi jurnal internasionalnya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, di kajian pustakanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk pembuatan laporan, mekanismenya. Kak, izin masuk lagi, Kak. Iya. Tadi yang untuk jurnal internasional kan kalau di kajian pustakanya itu di bahasa Indonesia kan, berarti untuk di laporannya sendiri kalau misalnya kita cantumkan berarti di bahasa Indonesia kan juga ya, Kak? Iya, benar, di bahasa Indonesia kan. Ya, baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita ke pembahasan selanjutnya ya, adik-adik. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembekalan praktikumnya. Nah, kegiatan 1 ini adalah anatomi manusia. Next, Kak. Nah, kegiatan 1 ini judulnya adalah anatomi manusia, di mana tujuan kegiatannya yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi tulang-tulang penyusun tengkorak dan rangga dada.
Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasi tulang-tulang penyusun tulang belakang dan penyusun gelang panggul. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi tulang-tulang penyusun anggota gerak atas dan penyusun anggota gerak bawah. Next. Nah, kemudian alat dan bahan. Di sini alat itu ada laptop atau handphone, satu unit. Kemudian ada alat tulis, yaitu satu set. Kemudian bahan, yaitu video pengenalan torso manusia. Nah, di sini videonya asisten yang menyediakan, kalian cukup sediakan kertas HVS, kemudian alat tulis, dan laptop atau handphone untuk menonton videonya. Next. Nah, seperti yang disampaikan terkait SOP tadi, berarti sebelum kita melaksanakan praktikum, H-1, kalian mengumpulkan laporan setengah jadi. Nah, misalnya nih, praktikum kelas A itu kan hari Kamis ya, berarti hari Rabunya kalian sudah harus mengumpul laporan setengah jadi. Nah, laporan setengah jadi itu isinya ada cover, ada judul, kemudian tujuan, kajian pustaka, alat dan bahan, cara kerja, kemudian daftar rujukan, dan lampiran. Seperti yang disampaikan Kak Nadia tadi, cuman bedanya laporan setengah jadi ini tidak mencakup pembahasan, hasil, dan kesimpulan. Seperti itu. Nanti kelompok ganjil silahkan kirim ke saya, kemudian nanti kelompok genap ke Wanda Putri. Nanti akan kami jelaskan lagi mungkin nanti di grup ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin bisa lanjut ke kegiatan kedua, yaitu fisiologi manusia. Terima kasih. Baik, untuk fisiologi manusia, next Kak. Untuk kegiatan di fisiologi manusia, tujuannya yang pertama, mahasiswa dapat mengamati bentuk sel darah manusia. Tujuan yang kedua, mahasiswa dapat menentukan waktu reaksi dan manometer anerit dalam pengukuran desakan darah. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui berbagai faktor yang berpengaruh dalam desakan darah, meliputi perubahan posisi badan, perubahan suhu, dan dapat mempelajari perhitungan indeks bugar, IB0, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran. Next, Kak. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu diperlukan HP atau laptop, yang kedua penggaris 30 cm, yang ketiga stopwatch, yang keempat tensimeter. Ini minimal satu kelompok satu orang punya tensimeter, lebih bagus lagi kalau masing-masing punya di rumah. Yang kelima itu adalah tulis, yang terakhir ada baskom. Untuk bahan, yang pertama ada probandus, yang kedua ada kertas HVS, dan yang ketiga ada air dingin. Next, Kak. Untuk pengumpulan laporannya, yang kelompok ganjil itu sama Kak Nadia Arta, laporannya dikumpul melalui email di nadiaata@gmail.com. Yang kelompok genap sama saya itu laporannya dikumpul via WA. Untuk nomor WA-nya bisa di screenshot atau ada di grup juga. Next, Kak. Sekian untuk pembekalan dari fisiologi manusia, bisa dilanjut ke mikrobiologi.
Ya, baik, langsung dimulai ya untuk kegiatan ketiga, mikrobiologi. Lanjut. Nah, di sini ada 12 poin tujuan kegiatan. Untuk kegiatan mikrobiologi ini dilaksanakan berdasarkan tujuan kegiatan ini, ke-12 poin kegiatan. Beberapa tujuan kegiatan ini bisa kita lakukan di rumah. Kita menggunakan alat-alat dan bahan alternatif untuk masing-masing praktikan. Kemudian ada juga yang tidak bisa dilakukan di rumah, atau ada alternatifnya. Nah, untuk poin tujuan kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah, itu bisa kita lihat di poin 2, 3, dan 4, mengenai sterilisasi, kemudian pembuatan media agar untuk cendawan, kemudian langkah-langkah isolasi spora cendawan di udara. Nah, itu nanti kita asisten buatkan list bahan alatnya yang adik-adik bisa gunakan di rumah untuk alternatif dari tujuan kegiatan 2, 3, dan 4 ini. Nah, kemudian poin tujuan kegiatan yang lainnya, itu 1, 5-12, itu kita berikan video mengenai poin tujuan kegiatan yang tidak bisa dilakukan di rumah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini alat dan bahan yang bisa kita praktikumkan di rumah, seperti di poin 2, 3, dan 4 tadi yang saya bilang. Untuk alatnya, alat tulis, laptop, ada kompor juga, ada panci ukuran sedang, panci kukusan, kemudian ada wadah berbahan kaca, kemudian ada sendok. Nah, untuk bahannya, itu ada air keran, kemudian agar-agar putih, dan gula. Nanti kita buat alternatif untuk proses sterilisasi, untuk pembuatan media agar, dan langkah-langkah isolasi spora. Seperti itu. Dan bahan lainnya ada video mengenai, diantaranya ada kultur bakteri, isolasi bakteri, pewarnaan, dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk asisten praktikumnya, untuk kelompok ganjil itu sama Kak Diah Rahmawati, kemudian untuk yang asisten genap sama saya, Alfrianti Aisyah Madi. Ya, untuk kegiatan ketiga, mikrobiologi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, nanti mungkin bisa ditanyakan lewat grup ya, kalau misalnya ada yang kurang jelas. Oke, sekian. Terima kasih untuk mikrobiologi. Sudah? Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman asisten yang telah memaparkan materi hari ini. Untuk adik-adik semua yang masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Selanjutnya, setelah pembekalan, kita akan mengadakan pretest selama 30 menit yang akan dimulai pada 14.45 sampai dengan 15.15. Jadi untuk link pretestnya nanti silakan ditunggu di grup WhatsApp kelas masing-masing. Ya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Mbak Edvin dan juga asisten praktikum serta mahasiswa yang telah menyimak acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga pertemuan hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Kak.